Shalom, Halo. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan jemaat Tuhan Exodus, di mana saja berada, kami dalam acara ibadah keluarga secara online. Kami mau buka ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan menolong berkati kami dari awal hingga akhir. Mari kami mulai ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165 ayat 1, dan kornya kita akan ulangi. Ada damai dalam jiwaku. Sembunyikan balik salibmu supaya apa yang ucapkan, apa yang kami lakukan semua adalah dari Tuhan sendiri. Biarlah semua yang akan mendengar diberkati oleh Tuhan, dan biarlah firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang ada di belakang kita, bulan ini Jemaat Exodus punya tema Rancangan Damai Sejahtera, yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Saya akan bacakan itu, mari kita ikuti. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak dan Ibu sekalian, tema ini atau ayat ini ditulis oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang dibawa dari Yerusalem dan mereka ditawan di Babel, dan dalam tawanan itu pasti ada masalah yang mereka hadapi. Sebagai orang tawanan, mereka tidak bebas. Di negeri orang yang menawan mereka pasti ada tekanan, ada penderitaan dan sebagainya. Dan Yeremia tahu bahwa orang-orang Israel pasti dalam berbagai macam pengharapan, berbagai hal yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka mau supaya terjadi dalam kehidupan, tidak seperti di negeri pembuangan. Tetapi ini surat dari Yeremia kepada bangsa Israel untuk menguatkan mereka di pembuangan. Dan dalam ayat 1 di situ dikatakan bahwa Yeremia menulis surat kepada mereka dan memberikan pesan kepada mereka bahwa kamu tidak boleh tertekan dengan masalah dan penderitaan yang kamu alami. Hiduplah secara wajar, hiduplah secara normal. Malah dia berpesan, kamu mencari istri, kamu punya anak,
kawinkan anakmu yang laki dengan perempuan, kalau anak perempuan kawinkan dengan laki, dan berturun temurun bertambah banyak. Dan ada pesan yang lain juga dikatakan, berdoalah untuk negeri, untuk kota di mana kamu berada, supaya kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan. Ini artinya apa? Jangan terjadi permusuhan, jangan terjadi kedengkian, jangan terjadi konflik. Tetapi dimanapun kamu berada, kamu harus mengucap syukur. Dan orang yang berdoa adalah orang yang bisa mengucap syukur. Dan di sini pesannya itu bahwa kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraan. Dan ada pesan dikatakan bahwa Tuhan katakan bahwa setelah 70 tahun baru aku akan kembalikan kamu ke negeri di mana kamu diambil. Dan ini 70 tahun ini bukan waktu yang sedikit. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel harus menunggu 70 tahun. Bangsa Israel saja dia harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun generasi tua yang keluar dari Mesir, mereka mati semua. Dan yang masuk ke negeri perjanjian adalah anak-anak dan cucu. Kita juga belajar minggu lalu tentang Yusuf, bagaimana dia bermimpi bahwa dia menjadi orang yang penting, orang yang besar, dan saudara-saudaranya termasuk orang tua yang datang dan menyembah. Hanya ada kebencian dari saudara-saudaranya. Mereka menjual dia sampai ke Mesir, jadi penjara, dan mimpinya itu terbukti setelah 13 tahun. Mungkin di antara kita ada tidak sampai 13 tahun, mungkin bisa 7 tahun, mungkin 7 hari, atau juga waktu yang singkat. Tetapi di sini kita belajar dari bangsa Israel bahwa di sini pesan Tuhan 70 tahun. Tidak mungkin kepada orang-orang yang tua dia harus tunggu sampai 70 tahun. Tetapi pesannya, kamu harus kawin, kamu harus punya turunan dan punya anak dan cucu. Itu berarti Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera yang dirancang Tuhan itu mungkin orang tua tidak bisa menikmati itu karena 70 tahun terlalu panjang. Tetapi itu hidup yang mereka hidup secara berkenan kepada Tuhan, itu akan turun kepada anak-anak, kepada cucu, dan cucu-cucu atau anak-anak itu yang akan menikmati 70 tahun kembali ke negeri asal mereka. Itu sebabnya pesan Yeremia, pesan Tuhan lewat Yeremia bahwa kalian tidak boleh bersyukur, kalian tidak boleh menyesal, kalian tidak boleh menunggu kapan Tuhan menjawab dalam waktu yang cukup lama. Tetapi dalam waktu yang sedang berputar itu, mereka harus hidup berkenan kepada Tuhan. Saya mau membawa kita membaca dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalau minggu lalu kita belajar dari bangsa Israel, belajar dari Yusuf, malam ini kita belajar dari Daud. Daud waktu dia menjadi gembala, waktu dia tidak mengerti tentang masa depannya, ada seorang nabi yang datang menuangkan minyak di kepalanya dan katakan bahwa engkau akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan ada waktu yang dia harus tunggu, bagaimana dia dikejar-kejar, bagaimana dia nyaris dibunuh dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya masa depan rancangan Tuhan, damai sejahtera itu dapat dinikmati oleh Daud. Dan ini ayat-ayat dari Daud, dan dia katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 23. Langkah-langkah orang itu berarti langkah demi langkah kehidupan, perjalanan hidup setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu Tuhan yang tetapkan. Itu artinya apa? Melangkah ke masa depan. Berarti kalau Tuhan yang tetapkan, berarti damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu akan Tuhan wujudkan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan yang menjalin masa depan kita. Dan kalau Tuhan yang merancang dan yang Tuhan yang menyusun atau mengatur
langkah kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan itu semua. Bapak dan Ibu sekalian jemaat Tuhan, apa artinya hidup berkenan kepada Tuhan? Kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah Tuhan, ada syarat yang Tuhan minta. Hidup harus berkenan kepada Tuhan. Di Mazmur yang 37 ayat yang ke-37 kita bisa baca di situ. Saya akan bacakan Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau Tuhan merancang masa depan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, dan orang itu harus berkenan kepada Tuhan, ada 3 syarat dari orang yang berkenan kepada Tuhan. 1, dia harus jujur. Kedua, dia harus tulus. Dan yang ketiga, dia harus suka berdamai. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang Israel di tanah pembuangan, dalam penderitaan yang mereka hadapi, pasti mereka ingin supaya penderitaan itu lewat. Kadang-kadang mereka berharap pada manusia. Ada dukun-dukun palsu yang banyak yang menjanjikan, menawarkan solusi untuk bagaimana penderitaan itu bisa dilewati. Tetapi pesan Tuhan lewat Yeremia, jangan percaya kepada dukun palsu. Berdoa dan kerja keras. Kita tidak bisa hanya berdoa saja, tapi kita harus kerja keras. Punya waktu untuk bekerja dan dengan berdoa sehingga Tuhan memberkati kita. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, 1, masa depannya terjamin. Di ayat 23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah mereka, langkah-langkah orang tua, langkah-langkah anak-anak, langkah-langkah cucu untuk masa depan. Tidak usah khawatir, karena Tuhan yang menetapkan. Hanya hidup berkenan kepada Tuhan, hidup tulus, hidup jujur dan suka berdamai. Jangan dengki, jangan simpan kemarahan pada orang-orang yang lain, tetapi hidup berkenan kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa kamu harus kerja keras, membangun rumah, bekerja di kebun, dan juga berumah tangga. Itu adalah hidup yang keras di hadapan Tuhan. Artinya tidak cukup hanya berdoa, tetapi berdoa sambil bekerja, supaya kita tidak dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu yang ada di sekitar kita. Dalam Mazmur 37 ayat 24 dikatakan bahwa kalaupun aku jatuh, di sini dikatakan tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menolong. Bapak dan Ibu sekalian, dalam penantian 70 tahun, dalam penderitaan, tidak sedikit juga godaan-godaan yang datang, dan tidak sedikit juga bisa jatuh dalam godaan. Ini pengalaman Daud, dia jatuh dalam berbagai macam godaan bagi dia. Dia membunuh orang, dia berselingkuh, dia tidak ikut berperang dan sebagainya. Itu hal-hal yang membuat dia jatuh. Tetapi akhirnya dia tahu bahwa ada Tuhan yang menolong dia. Dia lari kepada Tuhan. Dan dalam penantian itu ada banyak tantangan, ada banyak godaan, dan sebagai manusia kadang-kadang kita juga bisa jatuh dalam godaan. Tapi firman Tuhan katakan tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menolong. Mari kita dalam perjuangan ini, kita juga sedang menjalani hidup ini. Berapa waktu yang Tuhan kasih ke kita? Kita harus kerja keras. Kita harus jalani hidup ini secara normal. Rutinitas kita harus kita jalani, dan kita tidak perlu percaya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita tahu bahwa hoax itu ada di mana-mana. Kita lihat di daerah lain, di kota besar, ada pembakaran, ada penjarahan, ada demo besar. Karena apa? Karena hoax. Percaya kepada orang-orang yang tidak benar kepada manusia. Tapi di sini Tuhan mengajar kita untuk beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 25, waktu Daud sudah tua, dia katakan bahwa dulu saya muda, sekarang saya menjadi tua. Saya tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta mati. Ini artinya masa depan yang tidak jelas, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ada jaminan masa depan dari Tuhan. Allah memberikan rancangan damai sejahtera kepada orang-orang yang percaya kepadanya, anak cucunya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau waktu seorang berkenan kepada Tuhan, berkatnya itu turun kepada anak. Waktu anak itu hidup berkenan kepada Tuhan, anak itu diberkati, dan juga berkat dari orang tuanya dapat kepada dia. Kalau cucunya hidup berkenan kepada Tuhan,
cucu itu diberkati. Berkat dari bapaknya turun kepada, berkat dari opanya turun kepada dia. Dan itulah hidup damai sejahtera. Bukan saja masa depan di surga yang Tuhan sedang siapkan bagi kita, tetapi kita punya kesempatan juga menikmati hidup waktu kita ada di dalam dunia. Asal hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kecukupan. Dan di dalam kecukupan itu, kenapa Tuhan berjanji? Karena doa Tuhan Yesus sendiri dia katakan, bahwa berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, bukan yang berkelebihan. Karena apa? Karena di dalam kecukupan itu kita sanggup untuk mengucap syukur. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang 25 dikatakan bahwa satu orang yang berkenan kepada Tuhan, berkatnya itu pada anak dan cucu. Tetapi ini bukan hanya satu garis lurus saja ke bawah, tetapi dalam saat-saat tertentu ada percikan berkat dari bawah ke atas. Waktu orang tua yang menikmati hidup, hidup ini berputar seperti roda. Suatu saat kita sebagai orang tua mungkin di atas, tetapi pada saatnya kita ada di bawah dan anak-anak ada di atas. Dan pada saat itu kita justru menikmati berkat dari anak-anak itu pada kita sebagai orang tua. Bukan hanya Tuhan kasih kepada kita dan kepada anak, tetapi ada saatnya dalam perjalanan 70 tahun itu, ada saatnya kita menjadi tua yang lemah dan tidak berdaya, tetapi berkat itu datang dari anak-anak. Putaran hidup ini terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini janji Tuhan bahwa Dia sedang merancang masa depan damai sejahtera untuk kita. Kita tahu bahwa damai sejahtera berarti kita tidak pusing, kita tidak peduli, kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Kita punya pengharapan ada di Tuhan. Hidup kita dipegang oleh Tuhan, bahkan hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan menggenggam kita kemanapun, kita dibawa oleh tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, karena kita tahu kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kalaupun itu dibawa ke dalam api menurut firman Tuhan, atau dibawa ke dalam air, tidak perlu khawatir, karena kita ada dalam genggaman. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dan waktu kita tidak mampu, Tuhan akan mengangkat kita, dan kita tidak akan mengalami malapetaka yang bencana. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan merancang masa depan kita. Akhir dari semua penderitaan ada sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud, dia katakan bahwa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup jujur, hidup tulus, dan hidup berdamai dengan orang lain. Maka masa depan langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai manusia kadang-kadang kita bisa jatuh dalam berbagai macam godaan. Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani dia katakan kepada murid, berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Mungkin kita lalai karena kurang berdoa dan ada berbagai macam pencobaan. Raja Daud yang punya firman saja dia jatuh dalam dosa, tetapi dia katakan bahwa Tuhan menopang tangannya, Tuhan menolong dan berkati. Kita beriman kepada Tuhan. Sebagai manusia memang kita banyak, kadang-kadang punya banyak kelemahan, tetapi ada Tuhan yang bisa menolong dan berkati kita. Dan berkat itu bukan hanya kepada kita, tetapi ke masa depan, berganti keturunan, berganti generasi, anak cucu akan menikmati itu sampai kepada masa di mana Tuhan berkehendak untuk kita hidup damai sejahtera yang sebenarnya Tuhan inginkan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tuhan Yesus sendiri waktu dia mau naik ke surga, murid-muridnya dia katakan jangan sedih, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, Tuhan Yesus katakan bahwa Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jika Aku sudah menyediakan tempat, Aku akan kembali dan menjemput kamu, supaya di mana Aku berada, di situ kamu pun berada. Dan ini juga pesan rancangan Tuhan, damai sejahtera, hidup bersama Tuhan di surga. Bukan saja di dunia saja, tetapi di akhir dari kehidupan ini ada satu kehidupan kekal, yaitu hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Kita berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman. Tuhan berkati biar firman menjadi bahagia dalam kehidupan kami. Kami belajar dari Daud bagaimana sebagai seorang gembala dia diurapi, tetapi dia harus menunggu, tidak tahu berapa lama. Dalam penantian itu banyak tantangan yang dihadapi. Maka
kan kadang-kadang nyawanya terancam. Dia tidak tinggal senang karena dikejar, tetapi akhirnya janji damai sejahtera tergenapi. Begitu juga dengan kami, dengan berbagai macam penderitaan kami tidak bisa sebutkan, tapi itu bisa menyangkut keluarga, menyangkut kehidupan, menyangkut pribadi dan siapa saja, keadaan sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan tetap menolong, berkati firman-Mu menjadi bahagian dalam kehidupan. Berkati semua yang sudah mendengar, supaya mereka juga tetap berpegang kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi tetap berpegang kepada Tuhan. Dan ini berkat bukan hanya untuk kami, tapi turun temurun sampai kepada masa depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kami mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, untuk mengakhiri ibadah. Hidup keluarganya, hidup di mana mereka bekerja dan tinggal, semua diberkati oleh Tuhan. Kami hendak berpisah dari tempat ini, kami minta Tuhan menyertai kami semua. Kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam kasih anak Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai